Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,5% di level 6.351 dan investor asing hari ini mencatatkan net sell ya, tapi tidak begitu besar, hanya 187 miliar saja. So, kita lihat guys ya, IHSG kita hari ini menghijau dan kita akan fokus terhadap saham-saham terutama yang diakumulasi oleh investor asing dan juga mengalami kenaikan dari zona sideways-nya atau masih begitu dekat dengan zona support-nya. Karena itulah peluang cuan yang bisa kita manfaatkan guys ya. So, kita lihat ya pemberitaan dari global di mana adanya sinyal damai di Hormuz ini semakin menguat antara Amerika Serikat dan juga Iran yang semakin mendekati kesepakatan damai sementara. Nah, jadi apa hubungannya sih dengan investasi terutama saham? Begini, guys. Jadi kalau misalkan kondisi geopolitik itu sedang dingin ya atau sedang tidak ada perang atau ketika ada peperangan ya kedua belah pihaknya ini sedang mengajukan permintaan damai. Nah, biasanya akan berdampak positif untuk saham karena investor lokal dan investor asing itu merasa aman ya untuk menyimpan uang mereka di instrumen investasi terutama yang beresiko tinggi seperti saham. Itulah alasannya ketika saham itu bertahan sideways ya di harga bawah, dia tetap dekat dengan support. Biasanya itu ancang-ancang guys ya menunggu untuk naik. Kapan naiknya? Ya kita harus lihat ya faktor-faktor yang sebenarnya setiap pertemuan ya setiap pembahasan kita sering kita bahas gitu. Salah satunya tadi ya kondisi geopolitik, makroekonomi global itu juga sering kita bahas. Lalu terkait dengan kondisi domestik nih, terutama nilai tukar rupiah. Di mana ketika nilai tukar rupiah atau sebuah mata uang di negara emerging market ya di Asia misalkan itu sedang membaik, salah satunya nilai mata uang yang menguat seperti hari ini ya rupiah kita menguat 0,7% di 17.841 rupiah per satu USD. Kemarin itu sempat di 18 ribuan. Jadi ada penguatan nih. Nah, biasanya ketika mata uang menguat, saham mereka pun naik ya, seperti juga saham kita. Ketika rupiah kita menguat, ya saham kita juga naik ya guys ya, seperti itu. Lalu di sisi lain juga faktor dari harga komoditas. Nah, ini juga bisa ya menjadi salah satu faktor yang membuat inflasi naik guys. Itu juga harus diperhatikan. Terutama harga minyak mentah dunia ya crude oil WTI mengalami koreksi kembali 0,5% setelah kemarin juga koreksi cukup dalam nih. Dari 85 ya USD per barrel turun sampai di 80-an guys. Untuk hari ini turun lagi ya ke 75 USD per barrel. Brent oilnya juga turun 0,06% di 79 USD per barrel. Batu bara hari ini koreksi 1,2% di 130 USD per ton dan emas naik 4,4% di 4.260 USD per troy ounce, seperti itu. Oke guys, kita mulai bahas ya beberapa saham yang hari ini cukup menarik untuk kita pantau. Tapi saya pengen lihat dulu nih untuk Big Banks ya. Jadi teman-teman silahkan disimak juga untuk pembahasan Big Banks. Big Banks terutama BRI kemarin sempat naik 1,3% di berapa guys close-nya ya. Kemarin sorry ya nggak saya bahas guys ya karena ada perlu lah kemarin. Nah, jadi kemarin itu close di 3.060 ya, mulai ada kenaikan kembali. Tapi hari ini ternyata kembali sideways dengan koreksi yang sama, 1,3% di 3.020 per saham. Oke guys, jadi untuk hari ini ada distribusi sepertinya dari asing nih, AKYU-nya dia jualan. Tapi kita lihat ya seberapa besar net sell-nya. Ternyata hari ini BBRI net sell 84,4 miliar dari asing setelah kemarin net buy 116 miliar ya. Kemarin net buy 116 miliar, hari ini net sell. Tapi net sell-nya tidak begitu besar, jadi it's okay lah ya. Mungkin ada peluang sideways terlebih dahulu dan kita harapkan kedepannya akan lebih baik sehingga harga sahamnya bisa naik. Nah, ini menjadi cukup krusial terutama untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss. Ya, karena kemarin pun kita sempat bahas di area higher low ini bisa ya dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau averaging down dan kalau misal teman-teman melewatkan kesempatan di harga 2.900, otomatis teman-teman harus averaging down di 3.000. Itu pun mungkin dekat ya dengan average-nya sehingga penurunannya pun tidak maksimal. Seperti itu guys. Jadi koreksinya memang harus benar-benar dimanfaatkan.
Untuk BNI kemarin kenaikannya sangat bagus ya, 3,9%, close-nya di 3660, sementara hari ini ada normal correction 0,8% di 3630 per saham. Dan kita lihat ada normal akumulasi untuk hari ini, terutama dari DXAG. Namun dari sisi asing, BKAK-nya jualan. Jadi hari ini ada domestik yang masuk nih beli BNI. Sedangkan asingnya jika kita lihat ya berbanding dengan pembeli dan penjual memang ada net sell 22,2 miliar guys. Jadi yang mengakumulasi BNI hari ini ada DX ya guys ya. Tapi kemarin bagus kok ya ada net buy. Kemarin net buy 94 miliar dari asing. Jadi kalau misalkan di waktu-waktu ini sideways tapi net sell-nya tidak begitu besar, ya bisa kita hold, masih bisa kita hold dan kita anggap ini sebagai gocekan asing saja, seperti itu. Jadi tidak bingung ya menentukan fokus kita, tidak bingung menentukan arahnya nih mau kemana, apakah diakumulasi atau tidak nih, karena kan sehari masuk, sehari keluar gitu ya untuk asingnya. Nah, teman-teman bisa lihat aja dari net value-nya, transaksinya lebih besar ke akumulasi atau ke distribusi, seperti itu. Untuk Bank Mandiri hari ini juga ada normal correction setelah kemarin mengalami kenaikan 2,16%. Hari ini koreksi 0,9% di 4.220 per saham. Di sini kita memberikan edukasi ya ke teman-teman, bagaimana sih melihat asing yang keluar masuk ya. Terkadang mungkin bingung kemarin net buy, hari ini net sell. Nah, bisa dilihat dari data transaksinya guys. Itulah pentingnya kita mengecek ya guys ya. Meskipun hanya mengecek dan mungkin teman-teman sudah full muatan ya, hanya mengecek saja, tapi itu menjadi pembelajaran juga untuk kita ke depannya. Untuk Bank Mandiri, teman-teman bisa lihat kemarin itu ada net buy 129 miliar. Jadi selama net sell-nya tidak sebesar akumulasi ini, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa aslinya sebenarnya masih net buy, seperti itu. Jadi masih bisa di-hold, masih bisa ya guys ya. Terutama teman-teman yang mungkin beli di area support ya atau di hari-hari kemarin, hari ini mungkin ada sedikit minus, tapi ya sebenarnya dari sisi net value transaksinya masih bisa di-hold gitu ya, aslinya masih ada barang lumayan cukup banyak setelah kemarin net buy kembali, seperti itu. BCA-nya kita lihat hari ini ada koreksi 0,7% di 6450, ya normal correction juga setelah kemarin sempat naik 3,17%. Dan kita lihat ada akumulasi guys dari CCZP, coba kita lihat untuk BBCA. Untuk Bank BCA kemarin juga net buy-nya besar ya, 404 miliar. Hari ini net sell 34 miliar saja guys. Jadi tidak begitu besar sebenarnya untuk net sell asing di BCA ya. Dan ya, masih mirip-mirip sebenarnya dengan big banks yang lain, masih bisa di-hold dan teman-teman yang sudah full muatan, ya saya sih harapannya di Agustus ini saham kita bisa naik ya guys ya, tidak perlu menunggu September lah ya, kelamaan gitu. Kalau misal mau naik ya naik aja di Agustus, mungkin nanti September akan ada katalis negatif lagi, turun lagi ya kita serok lagi di harga bawah. Agar tektokannya itu lebih cepat, sebenarnya lebih bagus guys. Ya itu pun kalau rezekinya bagus ya, kalau sahamnya bergerak nih sesuai dengan target kita, ya berarti kita bisa cuan lebih cepat, seperti itu. Meskipun di saham-saham big caps ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa cuan luber. Oke guys, lanjut ke Bumi ya. Buminya ada kenaikan 6,5% di 179 per saham. Nah, ini sering saya bahas. Ketika asingnya net sell, ya udah biarkan aja. Tapi ketika mulai ada akumulasi, maka di sanalah waktunya kita mencari cuan gitu. Karena hari ini akumulasinya bagus nih untuk Bumi CS ya guys ya. Nanti kita bahas BRMS dan Dewa juga. Untuk Buminya hari ini ada MGAK sebagai top buyer. Apakah ada potensi untuk naik ya? Coba kita cek karena domestiknya juga ikut masuk guys, ikut akumulasi lumayan besar. Untuk Bumi asingnya mulai net buy 88,5 miliar, jadi bisa dipantau. Tapi untuk teman-teman yang hari ini mungkin sudah ada titip sendal atau sudah masuk juga, ya tinggal di hold ya guys ya. Tapi kalau misal merasa belum cukup, ya teman-teman bisa dilihat besok nih. Kalau misal besok di sesi 1 masih ada akumulasi, berarti masih layak untuk di averaging up ya atau tambah muatan seperti itu. Itu sih strategi yang selalu saya gunakan guys ya. Agar kita bisa confirm dulu ya di sesi 1, tapi kalau misal sesi satunya langsung melonjak sih teman-teman ikut kereta sih nggak masalah juga ya. Cepet-cepetan kalau itu sebenarnya karena asing bisa langsung menaikkan kalau misalkan mereka sudah merasa puas
muatannya gitu. Muatannya sudah berasa cukup, mereka biasanya langsung menaikkan dengan cepat. Nah, di sana mungkin ya harus, apa ya namanya, harus cepat-cepatan gitu ya, cepet-cepetan untuk masuk gitu, kalau melesat langsung naik misal 10%, 20%. Kita cek BRMS ya. BRMS-nya hari ini juga naik 5,17% di 610 per saham. Kita lihat sih cukup netral. Ada asing yang masuk juga, AKYU, lokalnya ada MG, CC ya guys ya. Kita cek BRMS. BRMS-nya sih ada net buy. Di 3 hari perdagangan terakhir pun bagus sebenarnya. Kemarin juga naik 3,5%. Nah, kalau ini kan akumulasi yang kontinu dari asing mulai terlihat. Jadi teman-teman mungkin sudah mulai masuk ya di tanggal-tanggal 3 atau 4 kemarin. Jadi untuk BRMS-nya masih layak di hold, dan kalau misal teman-teman sudah beli di tanggal sebelumnya berarti teman-teman sudah mulai cuan nih beberapa persen ya di BRMS. Apakah masih layak di hold? Sejauh ini kita lihat akumulasinya masih konsisten, volumenya juga meningkat. Jadi BRMS sangat worth it ya untuk teman-teman koleksi seperti itu. Kembali lagi disclaimer on guys. Semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor ataupun trader di pasar modal. Oke guys, jadi untuk Dewa, Dewanya naik 3,9% di 480 per saham. Waktu itu kita bilang ya bahwa Dewa ini ketika dia menyentuh resisten di MA 150-nya itu masih layak pantau. Tapi kalau misal teman-teman ragu dan mau take profit, silahkan ya guys ya. Tapi apakah dia lanjut uptrend atau tidak, seharusnya ada satu candle yang dia breakout tembus di atas MA 150-nya. Baru itu bisa kita kategorikan dia lanjut uptrend ya, dia lanjut naik. Tapi kalau misalkan dia masih sideways, ya kita bilang sideways aja. Jadi akumulasinya hari ini gimana nih? Karena naiknya 3,9% ya, volumenya juga lumayan oke nih, ada lonjakan ke area rata-rata ya. Jadi untuk Dewanya ada net buy dari AK, AZ, MG, TP, dan lainnya. Nah, ada asing yang masuk guys di saham Dewa pun. Di Dewanya ada net buy 39,6 miliar. Setelah di hari sebelumnya ketika koreksi 0,4%, asing net buy 6,2 miliar, sorry, 6,2 miliar. Jadi bisa kita konfirmasi sebenarnya di area midday ya, di sesi 1 itu kan ada laporan ya untuk transaksi midday. Nah, bisa kita konfirmasi salah satunya dari situ, guys. Jadi ya konfirmasinya kan bisa kita gunakan nih untuk ambil keputusan apakah buy hari itu atau next day lagi kita belinya gitu ya, tergantung keputusan teman-teman aja sebenarnya. Kalau misal udah yakin dengan sahamnya, ada akumulasi juga di sesi 1 ya sudah teman-teman bisa ambil keputusan ya. Oke guys, kita lanjut ke Antam. Antam beberapa kali dia memang sempat naik ya ke 3.170, turun lagi ke 2.800-an. Di 2.800 dia sideways kembali ya, dekat-dekat dengan zona support sebelumnya dan naik 6,2% baru per hari ini. Dengan adanya akumulasi dari asing yang sangat besar, ada AK BKZP nih, lumayan guys untuk Antam ya, bisa menjadi salah satu saham koleksian juga nih untuk teman-teman, terutama swing trade ataupun trend follower. Untuk Antamnya ada net buy 180 miliar hari ini, baru hari ini guys ya, tercatat net buy-nya kembali jumbo. Wah, ini sih sinyal-sinyal cuan lagi guys ya di saham yang bagus gitu, secara fundamental juga oke. Lanjut ke AMRT, wah Alfamart juga bagus nih ya. Karena dia belum terlalu begitu jauh dari zona supportnya, terutama dari support MA 50 di 1362. Dia hari ini naiknya 7,5% di 1425. Kita lihat sih ada normal akumulasi dari DX BKAK. Ini sih lumayan oke sih saya lihat. Untuk volumenya juga meningkat guys dari volume rata-rata. Ada net buy juga, asingnya masuk. Coba kita lihat ya. AMRT-nya kita cek sih dia ada net buy 25,7 M. Setelah kemarin itu dia net buy, tapi harganya belum kemana-mana. Yang otomatis teman-teman bisa ambil harga rata-rata pembelian asing nih, terutama di 3 hari terakhir, itu di 1325, 1425 ya guys ya. Nah di area inilah asing punya average seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman punya average di harga 1370
atau di 1.400 itu berarti belum terlalu jauh dengan average-nya asing, seperti itu. Jadi ada potensi cuan ya, jelas ada ya guys ya. Nanti kita lihat ke depannya sampai mana naiknya, tapi kalau di resist terdekat dia gagal jebol sih ya segera jual aja. Yang penting cuan ya guys ya, YPC yang penting cuan. Oke guys, kita lanjut ke INRG guys ya. Untuk INRG naiknya 7,14% ini juga cukup menarik sebenarnya karena dia berhasil breakout di atas MA50. Hari ini close di 1350 dengan adanya akumulasi dari AKYU ya guys. Wah, ini sih oke nih untuk INRG. INRG hari ini ada net buy asing 20 miliar, ini juga baru diakumulasi hari ini guys ya, karena kemarin, masih keluar masuk, namun hari ini mulai ada akumulasi yang lumayan jumbo nih dari asing, sehingga harganya di harga sekarang itu lumayan oke lah, meskipun sebelumnya kan sempat uptrend nih. Untuk INRG dia uptrend dari zona 200-an guys ya. Dari zona 200-an ya sempat lama sideways, tapi melonjak ya sampai di 2.400-an. Jadi untuk INRG-nya meskipun dia masih berada di zona uptrend, tapi kalau misal kita perhatikan sih cocok nih untuk trend following ya di INRG. Oke guys, masih banyak sebenarnya saham-saham yang sangat bagus yang bisa teman-teman lihat di data akumulasi asing hari ini. Selain Antam yang tadi kita bahas ya, ada Tins juga, ada Bumi, lalu ada Kota, Dewa, LBF ya atau Kalbe Farma yang hari ini naik 8,8%. Teman-teman langsung cek aja ya guys ya. Wah, ini juga volumenya bagus nih ya. Dia ada lonjakan volume, harganya juga dia naik dari zona sideways dan berhasil breakout juga. Asingnya juga mulai masuk 27,9 miliar. Kalbe Farma juga oke ya guys ya. BRMS, AMRT, GGRM naik nih 2,9% nih. INRG, PTRO juga mulai naik kembali 2,15%. Aman Mineral maksud saya naik juga 3,2%. Lalu ada PAK, ada INTP, ICBP, wah INTP bagus guys ya 5,4% nih. Padahal tadi sih memang turun ya batu bara, tapi memang masih stabil di 130 USD per ton. ICBP naik, Brand juga mulai naik, IATA, ERA, ESA ya guys ya, sorry, ERA Jaya maksudnya dan ESA. ESA juga naik 2,4%. Sedangkan untuk saham-saham yang di net sell asing, mungkin bisa teman-teman kesampingkan dulu ya, seperti Tepia, Telkom, BRI, Astra Internasional, Cepin, ADMR, Bull, WNTR Medco, BBCA, BBNI, Bank Mandiri, ISAT, Inco, TOR, BRIS, BNBR Pani, dan NCKL. Nah, jadi kita bisa fokus ke saham-saham yang di net buy asing atau di akumulasi asing. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.